Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kok Reza nggak semangat? Ayo ulang ya, karena Reza belum semangat. Sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sekarang siapa yang nggak hadir itu? Bangkunya kosong. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas siapa? Azmi. Siapa yang nggak hadir Azmi? Nahwa. Siapa lagi? Ada lagi? Repa, Siti Amel. Itu kenapa Siti Amel? Siti Amel sakit, Bapak. Sakit semua apa gimana? Oke teman-teman, untuk kali ini kita langsung saja. Anak-anak. Biasanya kalian kalau mendapatkan informasi itu dari mana? Itu namanya apa? Berusaha. Nah, betul. Tepuk tangan untuk siapa ya semuanya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan mempelajari teks berita ya teman-teman. Anak-anak. Nah, biasanya di teks berita itu kita ada apa saja? Biasanya harus ada unsur Berita. bukan yang 5W 1H. Nah, kita akan belajar itu ya teman-teman, anak-anak. Nah, kita akan belajar seperti yang kita lihat teks berita. Nah, kita mulai saja. Kita akan mulai agendanya kita kali ini anak-anak, yaitu memahami teks berita. Kita akan mulai dari pengertian. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian teks berita? Ayo anak-anak, berisik Pak. Oke. Ada yang tahu pengertiannya teks berita anak-anak? Kalau nggak ada yang tahu, kita langsung aja. Nah, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa. Segitu dulu ya. Oke. Tadi ada yang ingat? Coba. Saya akan nanya ke salah satu orang, siapa ya? Asa, tadi apa teks berita? Informasi atau kabar mengenai suatu peristiwa. Oke, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, kalian semua sudah paham mengenai pengertiannya? Sudah. Reza, oke. Tolong dibacakan Reza untuk ini apa? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Oke, sekarang udah paham Reza apa pengertiannya? Sudah Paham semuanya? Aku belum Pak. Atul udah paham? Sudah, Pak. Udah, oke. Kita akan lanjut karena kalian sudah paham, yaitu mengenai unsur-unsur teks berita. Kita bisa dikenal yaitu sebagai 5W 1H. 5W 1H. Kok kalian gak semangat sih? 5W 1H, Pak. Oke, atau disebut adik Simba. Apa aja itu teh? Adik Simba itu sama aja kayak 5W 1H. Cuma itu tuh dari bahasa Indonesia. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. A, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana gitu. Itu bisa juga disingkat sebagai adik Simba atau 5W 1H. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, kita ada struktur berita. Oh iya, nanti kita di akhir pertemuan kali ini akan ada teka-teki silang. Nah, ini semua tuh harus diperhatikan nanti. Kayak gitu ya. Untuk strukturnya yaitu berita biasanya ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kalian bisa baca sendiri kepala berita. Oh iya, supaya kalian tidak malas baca, Resti tolong bacakan kepala berita. Kepala berita. Kelihatan, Bapak. Ya. Nah, bagian awal yang memuat informasi penting, kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Oke, ganti Mervi, tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sofa, ekor berita.
berita merupakan bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Oke, itu adalah bagian dari struktur berita, yaitu kepala berita, tubuh atau isi berita. Ini tubuh berita atau isi berita, kemudian yang terakhir ekor berita. Nah, di sini saya ada contoh teks berita, yaitu judulnya banjir merendam 200 rumah di Kabupaten Bandung, warga mengungsi ke balai desa. Untuk saudara Wina tolong dibacakan. Bandung, 5 Oktober 2025. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sejak Sabtu malam menyebabkan banjir di Kecamatan Dayakolot. Sedikitnya 200 rumah warga terendam air setinggi 80 cm, memaksa puluhan keluarga mengungsi ke balai desa Citerep. Menurut keterangan Kepala BPD Kabupaten Bandung, Denny Kurnia, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum setelah curah hujan tinggi sejak sore hari. Pihak BPBD telah menurunkan tim evakuasi dan perahu karet untuk membantu warga yang terdampak. Hingga Minggu pagi, air belum sepenuhnya surut. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan relawan masih melakukan pendataan serta menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, selimut, dan air bersih kepada warga di lokasi pengungsian. Oke, tepuk tangan kepada Wina. Nah, seperti yang kita tahu, ini adalah contoh berita. Kemudian kita akan menganalisisnya menggunakan unsur 5W1. Oke, apa saja tadi tuh? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Oke. Nah, ini ya untuk jawaban yang tadi. Apa atau what ya. Jawabannya itu apa? Dalam berita tadi teh apa? Yaitu banjir merendam sekitar 200 rumah di Kabupaten Bandung. Siapa? Warga kecamatan. Kapan? Sabtu malam hingga Minggu pagi. Di mana? Yaitu Kecamatan Dayakolot. Seperti itu ya anak-anak. Kalian apakah sudah mengerti? Sudah. Sekali jawab belum. Oke, kalau belum, nih apa? Jadi kita tuh mencari di sini apa sih yang ada di dalam berita itu. Kita dengan gampangnya saja banjir rendam 200 rumah di Kabupaten Bandung, kayak gitu untuk yang apa. Kemudian di sini siapa? Kita cari siapa yang ada di sini nih. Siapa? Denny Iya. Kurnia. Salah, bukan gitu. Pertanyaannya siapa ini? Siapa? Maksudnya tuh iya, yang terkena banjir. Siapa di sini yang terkena banjir? Dari Polot. Kemudian kapan? Di sini apakah ada keterangan waktunya? Kapan? 5 Oktober. Minggu pagi. Betul. Sepertinya kalian pinter banget ya, tepuk tangan untuk diri sendiri. Kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita akan melakukan. Belum. Mau nanya, boleh gak? Boleh. Jenis-jenis berita apa aja? Oke anak-anak, jenis-jenis berita akan kita dijelaskan pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kita hanya membahas terkait teks berita seperti itu. Nanti sabar ya Azmi, kita akan membahasnya. Ini sudah paham tadi? Oke, Bagaimana? Mengapa tadi di sini kita bisa mencari kenapa bisa banjir gitu. Kan di sini ada nih. Mana sih tadi? Ya, curah hujan. Ya, betul. Nah, di sini bagaimana BPD menurunkan tim evakuasi dan memberikan bantuan logistik. Seperti itu anak-anak. Gimana, Pak? Tadi udah nih. Bagaimana? Oke, kita akan lanjut ke latihan soal ya, teman-teman. Anak-anak. Latihan soal. Apa kalian siap? Nanti jawab bareng-bareng ya. Lupa sore berisi. Oh, jangan. Nah, yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan 5W plus 1H dalam teks berita? Apa jawabannya, anak-anak? A, D, yakin D? C. Oke, kita C.
Nomor 2 yaitu bagian teks berita yang berisi informasi tambahan atau kelanjutan peristiwa disebut C. ekor. Kita ekor serius? Ekor. Ekor. Oke, betul. Coba saling. Bagian isi berita berfungsi untuk C. apa ini? Ada yang A, ada yang B, ada yang C. 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 Serius, C? Oke. Salah ya teman-teman. Aduh, tidak apa. Masih ada soal lainnya. Ini apa? Bagian isi berita berfungsi untuk B. B. Jawabannya ya betul. Ini soal terakhir ya teman-teman. Sebutkan apa saja struktur teks berita. Tadi yang struktur 3 itu apa saja teman-teman? Anak-anak? D. Ya, jawabannya yaitu D. A. Maaf teman-teman, pencet. Nggak dimaafin. Nah, ini. Betul. Nah, oke teman-teman, anak-anak, sekarang kalian dibagi menjadi 3 kelompok berhitung mulai dari Naila. 1, 2, 3. 3, 1. 2, 3, 1. 1. Oke, silakan kalian di sini lesehan. Nanti kita akan mengerjakan terkait teka-teki silang ya anak-anak. Ayo. Kamu 3. Teka-teki silang, nanti kalian mengerjakan terkait materinya yang tadi sudah dijelaskan. Nanti kelompok pertama yang selesai dan jawabannya benar semua, Bapak ada suatu hadiah. Bapak cuma satu kelompok hadiahnya. Iya, Enggak ada. karena ya udah perwakilan kelompok maju. Nggak usah deh, dibagiin aja. Selamat mengerjakan anak-anak. Tuh. Bikin itu websitenya. Mendaftar. Ini yang dulu. Kita menanyakan bagaimana. Mau tukeran? Oh, boleh. Boleh. Oh ya, kelompok. Tukeran ya. Mendaftar. Unsur berita yang menanyakan kapan peristiwa terjadi. When. Ya, betul. Salah. Lanjut, yang mendatar nomor 5. Unsur berita yang menanyakan di mana peristiwa terjadi. Where. Lanjut, unsur berita yang menanyakan siapa pelaku kejadian. Oke, betul. Nomor 8, bagian tengah teks berita yang berisi uraian peristiwa. Masih yang mendatar. Badan. Oke, yang sekarang kita ke yang bawah ya, nomor 2. Unsur berita yang menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Iya, how. Oh, betul tidak teman-teman? Sekarang kita ke bawah nomor 3, bagian awal berita yang berisi judul dan hal penting. Kepalu ini, Pak. Salah berarti. Palu.
Klarifikasi. Iya, Bapak nggak ada pilihan, Bapak. Oke. Tetap salah. Palu-palu. Nomor 4 ya, yang ke bawah. Jenis teks yang berfungsi memberikan informasi aktual kepada pembaca. Berita. Beritu. Oke, lanjut ya. Bagian akhir teks berita yang berisi kesimpulan. Apa? Ekor, betul. Yang terakhir, unsur berita yang menanyakan mengapa peristiwa itu terjadi. Why, betul. Siapa yang betul semua? Aku betul. Semua kelompok betul? Dapat hadiah semua. Oke, karena kesepakatan pertama, kelompok yang pertama menang, itu menang. Iya, dapat hadiah maksudnya. Udah satu. Kan kelompok pertama Oke, menang. perwakilan yang pertama selesai. Maju. Maju Rian. Nggak mau berarti Iya. satu. 1, 2, sampai 3 gol. Oke, ini hadiahnya anak-anak. Beritu. Sesuhunya. Fotoin. Kepalu. Kepalu tuh begitu. Pasti nulis nomor 8 duluan. Oke, anak-anak, kita akan tutup kelas kali ini. Semoga kalian mengerti terhadap materi teks berita ya, teman-teman anak-anak. Oke, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.